seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Yeremia 18 ayat 6. Sahabat Iktus, Tuhan dapat membentuk kita sekalipun kita rusak atau hancur. Dialah tukang periuk yang ulung, yang sanggup dan mau menciptakan bejana baru dan berharga dari bejana yang hancur. Dalam anugerahnya, Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia memungut bejana yang hancur itu dan membentuknya kembali menurut rancangan yang terbaik di matanya. Berita yang Allah komunikasikan melalui gambaran pekerjaan tukang periuk bukanlah semata-mata berita tentang kedaulatan Allah, namun berita tentang anugerah Allah. Sekalipun seringkali umatnya membangkang, namun Allah tetap setia mengulangi pekerjaan dari awal dan membentuk kembali umat pilihannya. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai umat pilihannya? Kita akan belajar beberapa prinsip rohani. 1. Tanah liat dibentuk melalui sebuah proses. Ayat 1-3. Yeremia melihat tukang periuk sedang bekerja dengan alat pemutar, menunjukkan betapa mudahnya bagi Tuhan untuk memakai kita seperti yang dikehendakinya dan mengubah kita seperti yang diinginkannya. Hanya dengan satu balikan tangan, satu putaran pelarikan, ia sudah membentuk tanah liat, membuatnya menjadi bejana, menghancurkannya lagi, lalu membuatnya kembali. Inilah sebuah proses kehidupan yang berlangsung seumur hidup kita. 2. Tanah liat dibentuk menjadi bejana yang indah. Ayat 4. Tuhan begitu sabar terhadap umatnya. Ia sanggup membentuk tanah liat yang rusak, melebur mereka dan membentuk kembali menjadi bejana lain yang baik dalam pandangannya. Dalam kedaulatan dan kuasanya, Tuhan setia menantikan pertobatan umatnya, karena ia memiliki rancangan yang indah, yaitu untuk memberkati umatnya dan menjadikannya berkat. 3. Tanah liat berada di tangan tukang periuk. Ayat 5 dan 6. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk yang akan dicetak dan dibentuk sesuka hatinya, demikianlah kita berada di tangan Tuhan. Tuhan memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas diri kita. Ia tidak berutang apa-apa terhadap kita, sehingga dapat melakukan apa saja yang dianggapnya pantas. Tuhan tidak harus mempertanggungjawabkan apa-apa pada kita, maka kita sebagai tanah liat hanya taat saja dan tidak berbantah dengannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku menikmati proses Tuhan membentukku melalui kesulitan dan kelimpahan hidup? Apakah aku dapat melihat dengan iman rancangan Tuhan yang indah dalam hidupku? Sudahkah aku semakin taat kepada Tuhan yang berdaulat atas hidupku? Tuhan Yesus, betapa Engkau sabar terhadap diriku. Terima kasih untuk setiap proses yang harus kujalani sepanjang hidupku. Aku menyadari sepenuhnya akan rancangan-Mu yang indah untukku. Engkau mau memberkatiku dan menjadikanku berkat. Berilah hati yang mau dibentuk seperti tanah liat di tangan-Mu Tuhan. Jadikanlah aku indah menurut pemandangan-Mu, menjadi bejana yang berguna bagi-Mu dimanapun aku berada. Amin. Tuhan tidak pernah bermaksud menghancurkan kita. Ia sedang membentuk kita menurut rancangannya.